Allah akan memberikan orang yang melakukan riba sebuah bencana atau musibah. Misalnya penyakit, hartanya terbakar hingga dicuri. Assalamualaikum sahabat. Kami tim sahabat channel dakwah mendoakan sahabat yang sudah subscribe dan juga yang belum agar dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Riba adalah istilah yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Dalam transaksi jual-beli, tentu sebagai seorang penjual mengharapkan adanya keuntungan maksimal. Namun, jika jumlahnya melebihi batas, maka akan menjadi haram hukumnya. Islam dengan tegas melarang umatnya untuk melakukan transaksi jual-beli dan hutang piutang jika di dalamnya mengandung riba. Larangan tersebut juga tertulis dalam beberapa ayat Al-Quran. Riba adalah melebihkan jumlah pinjaman pada saat pengembalian, yang dibebankan kepada peminjam. Penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam juga termasuk riba. Para pelaku riba biasa disebut lintah darat, rentenir, atau yang sekarang sedang tren adalah pinjaman online. Padahal seharusnya pengembalian berjumlah sama dengan pinjaman, tidak kurang tidak lebih. Bahkan, riba berbentuk jual beli, maupun hutang piutang, termasuk 7 dosa besar menurut ajaran Islam. Dalam salah satu ceramahnya, Ustadz Khalid Basalamah pernah menjelaskan perbandingan di antara jenis dosa-dosa besar. Perbandingan tersebut mengacu kepada 3 jenis dosa yang bisa dikatakan sebagai golongan dosa besar, yaitu riba, zina, dan ghibah. Ustadz Khalid Basalamah menjelaskan tentang hadis-hadis yang membahas tentang dosa riba dan levelnya. Hadis-hadis tersebut antara lain dari hadis Abu Daud nomor 333, hadis Ibnu Majah nomor 2277, dan hadis At-Tirmidzi nomor 1206. Allah melaknat pemakan riba, pemberi riba, yang mengambilnya, dan yang memberikan, 2 orang saksinya dan pencatatnya, kata Ustadz Khalid Basalamah. 1 dirham dari hasil riba yang dimakan oleh seseorang, sedangkan dia mengetahuinya, dosanya lebih berat daripada 36 kali berzina, kata beliau menerangkan. Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, riba itu memiliki 73 pintu, 73 tingkatan. Yang paling rendah, yang paling ringan, setara dengan seseorang berzina dengan ibunya. Itu berat sekali, kata beliau. Ustadz Khalid Basalamah juga menerangkan bahwa dosa zina ini memiliki beberapa tingkatan, dan tingkatan tertingginya adalah berzina dengan mahramnya. Misalnya anak dengan ibu, atau anak dengan ayah, atau berzina dengan saudara kandung. Ini adalah dosa besar dengan level yang tinggi menurut Ustadz Khalid Basalamah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa level terendah dari dosa riba adalah setara dengan level tertinggi dari dosa zina. Berikut ini adalah jenis-jenis riba di dalam perdagangan sesuai syariat Islam. Riba terbagi menjadi 5 jenis. Berikut ini penjelasan lengkapnya. Riba fadl adalah kegiatan transaksi jual beli maupun pertukaran barang-barang yang menghasilkan riba, namun dengan jumlah atau takaran berbeda. Contoh riba pada jenis ini yaitu penukaran uang Rp100.000 dengan pecahan Rp2.000, akan tetapi totalnya 48 lembar saja, sehingga jumlah nominal uang yang diberikan hanya Rp96.000. Selain itu juga penukaran emas 24 karat menjadi 18 karat. Ribayat. Pada jenis ini, riba adalah hasil transaksi jual beli dan juga penukaran barang yang menghasilkan riba maupun non-ribawi. Namun, waktu penerimaan serah terima kedua barang tersebut mengalami penundaan. Contoh ribayat dalam kehidupan sehari-hari yaitu penjualan motor dengan harga Rp12 juta jika dibayar secara tunai dan Rp15 juta melalui kredit. Baik pembeli maupun penjual tidak menetapkan berapa nominal yang harus dilunaskan hingga transaksi berakhir. Riba nasiah
adalah kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Adapun transaksi tersebut menggunakan dua jenis barang yang sama, namun terdapat waktu penangguhan dalam pembayarannya. Contoh riba nasiah yaitu penukaran emas 24 karat oleh dua pihak berbeda. Saat pihak pertama telah menyerahkan emasnya, namun pihak kedua mengatakan akan memberikan emas miliknya dalam waktu 1 bulan lagi. Hal ini menjadi riba karena harga emas dapat berubah kapan saja. Riba qardh. Pada jenis qardh, riba adalah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukannya pengembalian pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pemberi utang. Contoh riba di kehidupan sehari-hari yaitu pemberian utang 100 juta rupiah oleh rentenir, namun disertai bunga 20% dalam waktu 6 bulan. Riba jahiliyah adalah tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman. Biasanya, hal ini terjadi akibat peminjam tidak dapat membayarnya dengan tepat waktu sesuai perjanjian. Contoh riba jahiliyah adalah peminjaman uang sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan waktu pengembalian 6 bulan. Jika tidak dapat membayarkan secara tepat waktu, maka akan ada tambahan utang dari total pinjaman. Para pelaku atau pemakan hasil riba akan dikenakan hukuman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang tertulis di dalam Al-Quran, sebagai peringatan untuk kita semua sebagai hambanya untuk senantiasa menjauhi riba. 1. Dibangkitkan dalam keadaan gila. Orang-orang yang suka melakukan riba selama masa hidupnya, niscaya saat dibangkitkan dari kubur dalam keadaan gila, sebagai bentuk hukuman dari Allah untuk pelaku riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah 275. 2. Allah akan menghancurkan hartanya. Hukuman bagi pelaku riba di dunia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghancurkan harta ribanya. Allah berfirman, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Quran Surat Al-Baqarah 276. Allah akan memberikan orang yang melakukan riba sebuah bencana atau musibah, misalnya penyakit, hartanya terbakar hingga dicuri. Pada akhirnya harta yang dimiliki akan cepat habis dan tidak bersisa tanpa keberkahan apapun. 3. Dilaknat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pelaku riba termasuk golongan orang-orang yang tidak disukai Rasulullah hingga dalam salah satu hadisnya, Nabi Muhammad melaknat orang-orang yang melakukan riba. Hadis sebagai berikut. Dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah melaknat pemakan riba, yang memberi, yang mencatat dan dua saksinya. Beliau bersabda, mereka semua sama. Hadis riwayat Muslim. 4. Diperangi Allah dan Rasulullah. Pelaku riba atau orang yang suka berinteraksi dengan riba, maka dirinya telah berhak diperangi. Allah dan Rasulullah akan memerangi siapapun yang berkait dengan riba, sebagaimana firman-Nya. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim merugikan, dan tidak dizalimi, dirugikan. Quran Surat Al-Baqarah 279. 5. Dosanya melebihi 36 perempuan pezina. Saking dahsyatnya dosa seseorang yang melakukan riba, dosanya diibaratkan melebihi 36 perempuan pezina. Nauzubillah min zalik. Sebagaimana hadis berikut, dari Abdullah bin Hanzalah Ghasilul Malaikah berkata bahwa Rasulullah bersabda,
1 dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang dalam keadaan sadar, jauh lebih dahsyat daripada 36 wanita pezina. Hadis riwayat Ahmad. 6. Memakan riba merupakan salah satu perbuatan yang dapat menghantarkan kepada kebinasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhilah 7 perkara yang membinasakan." Para sahabat bertanya, "Apa sajakah perkara tersebut, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Syirik, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan pertempuran dan menuduh wanita mukminah berzina." Hadis riwayat Bukhari nomor 2615, Muslim nomor 89. 7. Pemakan riba diancam dengan neraka jika tidak bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Orang-orang yang makan, mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila." Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah 275. 8. Allah tidak akan menerima sedekah yang diperoleh dari riba. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik." Hadis riwayat Muslim 2/3 nomor 1014. 9. Doa seorang pemakan riba tidak akan terkabul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan bahwa ada seorang yang bersafar kemudian menengadahkan tangannya ke langit seraya berdoa, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Akan tetapi makanan dan minumannya berasal dari yang haram, pakaiannya haram dan dikenyangkan oleh barang yang haram. Maka bagaimana bisa doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim nomor 1014. Lantas bagaimana caranya pelaku riba jika ingin bertaubat? Ustadz Khalid Basalamah menjelaskan taubatnya pelaku riba sama dengan pelaku dosa besar lainnya. 1. Taubat nasuha, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perbuatan riba yang pernah dilakukan. 2. Sesali perbuatan riba dan harus meninggalkan perbuatan riba dan tidak mengulanginya lagi. 3. Perbanyak istighfar dan perbanyak amal soleh di sisa hidup. Ustadz Khalid Basalamah mengingatkan, kita tidak tahu sampai kapan kita di dunia. Bisa saja besok kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi masih ada kesempatan dan masih ada umur, bertaubatlah segera. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.